Oke, selamat siang kawan-kawan. Nah, kita dari tim KKN Punjang Anom akan melanjutkan ke video selanjutnya kita, yaitu adalah Facebook Ads dan cara penggunaannya. Nah, Facebook Ads sendiri itu adalah service jasa yang diberikan Facebook bagi Anda yang ingin mengiklankan apapun yang Anda inginkan, mulai dari misalnya Anda punya jasa atau toko apa, menjual apa, apapun, atau mungkin Anda punya channel YouTube yang ingin diiklankan, semuanya bisa di Facebook Ads. Dan YouTube dengan akan menggunakan algoritma mereka dan sistem yang mereka miliki dan data-data pengguna Facebook yang bisa dijadikan untuk melakukan iklan yang langsung ditargetkan dengan audiens yang pas sesuai dengan yang Anda inginkan. Misalnya Anda punya channel gaming di YouTube dan pastinya Anda ingin mengiklankan channel Anda ke gamer lain. Facebook akan menggunakan algoritma dan data-data pengguna Facebook untuk memastikan iklan yang Anda inginkan jatuh ke target yang sesuai. Nah, tahap pertama untuk membuka iklan Facebook apa? Nah, pertama adalah pilih tujuan iklan. Nah, pilih tujuan iklan sangatlah mudah. Nah, dari beberapa ini kita ada beberapa contoh. Tujuan pertama ada brand awareness, yaitu singkatnya sekedar memperkenalkan merek atau merek Anda ke audiens baru. Jadi brand awareness tujuannya adalah untuk menunjukkan atau memamerkan merek Anda ke orang-orang yang sebelumnya belum pernah dengar merek Anda itu. Lalu ada reach, yaitu memamerkan iklan Anda ke sebanyak-banyaknya. Jadi reach tidak ada batasan, yang pas tujuan utamanya hanya adalah memastikan iklan Anda datang ke sebanyak-banyaknya orang. Jadi hanya untuk view ya. Jadi mungkin targetnya agak tidak sesuai, tapi yang penting orang itu tahu dan lihat bahwa lihat iklan Anda. Lalu yang ketiga adalah traffic, dimana traffic ini digunakan untuk menunjukkan misalnya Anda punya toko online dan traffic digunakan untuk mengiklankan toko Anda dan membuat orang masuk ke toko Anda. Jadi misalnya Anda punya toko di Tokopedia, terus Anda iklankan kita menjual ini dengan tujuan traffic. Facebook akan mencoba memastikan bahwa orang yang melihat iklan akan mengunjungi toko Anda, toko online Anda ya. Nah, app install sendiri sangat mudah, sangat simpel. Jika Anda memiliki aplikasi dan ingin diiklankan, app install akan menunjukkan aplikasi Facebook akan menunjukkan aplikasi Anda bagi orang yang tertarik, dan di bawahnya biasanya ada tombol install yang di handphone, jika dipencet langsung shortcut ke Google Play dan orang yang melihat iklan bisa langsung menginstal tanpa harus membuka Google Play dulu. Lalu yang video view sangat simpel, mengiklankan video agar orang-orang menonton, dan katalog sale. Nah, katalog sale ini akan menghubungkan jika Anda ingin satu barang spesifik yang ingin dijual, Facebook akan menaruh barang Anda di iklan-iklan barang yang dengan kategori sama. Misalnya Anda mau jual keyboard. Nah, Facebook akan menaruh iklan Anda di kumpulan iklan-iklan keyboard kayak yang bisa di slide kanan kiri itu yang menunjukkan banyak barang. Nah, nanti ditaruh dan dipastikan iklan tersebut jatuh ke orang yang memang ingin beli keyboard. Jadi kan Anda pernah misalnya Anda searching pengen beli apa, terus tiba-tiba di iklan di Facebook muncul barang yang Anda ingin beli. Nah, seperti ini katalog sale fungsinya. Nah, ini ada contoh seperti ini nanti di Facebook munculnya. Nah, lalu yang kedua adalah beri nama kampanye iklannya. Ini sangat simpel aja, untuk sekedar biar gampang dicari. Nanti di ad manajernya berikan nama yang jelas, misalnya iklan keyboard ini. Dipastikan sesuai aja ya dengan apa yang Anda ingin biar gampang nanti nyarinya. Lalu tetapkan anggaran dan jadwal. Nah, untuk anggaran dan jadwal nah, Anda punya budget maksimal berapa, misalnya 1 juta buat mengiklankan ya. Dan ingat, layanan iklan ini nggak gratis, Anda harus membayar. Kemudian nanti bayarnya akan bisa menggunakan kartu kredit atau mungkin e-wallet lain. Jadi tetapkan budget Anda misalnya 1 juta. Nah, Facebook akan mengiklankan sebanyak-banyaknya, akan mengiklankan sehingga jika Facebook melihat sudah kena budget 1 juta, Facebook akan berhenti mengiklankan biar misalnya Anda naruh kartu kredit nggak ke overcharge. Lalu jadwalnya pastikan misalnya seperti kayak iklan di TV, misalnya iklan mainan, pastikan munculnya
di jam pagi saat anak-anak masih di rumah sedang sarapan, atau jam siang setelah anak-anak pulang sekolah. Nah, seperti ini juga. Jadi misalnya Anda mengiklankan yang simpelnya apa, misalnya barang-barang apa, terserah. Pastinya Anda ingin naruh iklan Anda di peak hour orang membuka Facebook. Kan nggak mungkin orang, kan yang jelasnya nggak mungkin itu kan orang yang buka Facebook pada misalnya jam 1 malam kan sangat sedikit. Jadi Anda pastikan iklan Anda muncul di jam-jam siang, misalnya jam 9 hingga 9 pagi hingga jam 6 sore, biar yang melihat semakin banyak. Nah, yang keempat adalah targetkan audiens Anda. Nah, ini sangat simpel. Nah, Anda harus memilih siapa yang ingin melihat iklan Anda. Nah, kan di sini ada opsi misalnya memilih lokasi. Nah, pastikan lokasinya misalnya di Indonesia saja, simpelnya gitu. Kan misalnya Anda menjual di Tokopedia, kan pastinya barangnya bisa sampai kemana saja. Kalau lokasinya di Indonesia, lalu ada umur, itu jelas. Ini pastikan juga sesuai dengan barang Anda, siapa yang sering beli. Misalnya Anda jualan kayak komputer gaming, yang pasti jelas rata-rata pembelinya di sekitaran umur mungkin 15 sampai 30, rata-rata remaja-remaja dan orang-orang dewasa yang masih muda. Lalu gender untuk gaming kan biasanya umumnya dikoneksikan dengan laki-laki ya, gendernya pas laki-laki. Terus nanti ada opsi untuk detail targeting di bawah sini. Detail targeting nanti Anda bisa memilih, kan Facebook biasanya Anda bisa ngisi hobi atau apa. Nah, Facebook akan cross check ini, lalu pastikan iklan ini muncul sesuai dengan orang yang punya hobi itu. Misalnya seperti tadi Anda jual komputer gaming, pasti ingin munculnya di iklannya muncul di depan orang yang juga punya hobi gaming. Kalau misalnya iklannya muncul di depan di Facebooknya ibu-ibu yang nggak ngerti gaming, kan ya nggak ada gunanya juga, kan kayak nggak sesuai target gitulah. Lalu yang kelima adalah pilih penempatan iklan. Nah, untuk kalau misalnya Anda masih bingung, bisa pakai opsi auto placement saja. Nah, kalau memang ada spesifiknya, Anda bisa pilih misalnya mau ditaruh di Facebook atau Instagram. Nah, terus nanti ditaruhnya di mana? Misalnya di newsfeed, jadi orang scroll nanti muncul di tengah-tengah pas lagi scroll. Di feednya Instagram, kalau orang lagi scroll ngeliat-ngeliat foto-foto di Instagram, terus nanti muncul iklan di tengah-tengah, biasanya gitu. Facebook Marketplace, jadi misalnya orang lagi ngecek Facebook Marketplace, barang Anda akan muncul di situ. Nah, terus ada di video feeds, terus di Instagram Explore, jadi orang lihat Explore page-nya itu nanti akan muncul. Ya simple-simple gitu aja. Lalu bisa juga ditaruh di story, jadi misalnya kan di antara story satu dan story selanjutnya bakal ada iklan gitu. Ya normal-normal gitu saja. Pilih saja yang terus Anda, dan kalau memang masih bingung, again pakai auto placement saja, nanti Facebook akan otomatis menaruh. Selanjutnya adalah tetapkan keamanan merek dan kontrol biaya. Nah, ini simpel aja tadi. Untuk kontrol biaya seperti tadi ya, sudah ada budget maksimumnya berapa. Lalu untuk keamanan merek ada full inventory, standard inventory, dan limited inventory. Ini pastikan misalnya iklan Anda nggak muncul di depan konten-konten yang tidak ada hubungannya dan tidak benar itu. Misalnya kan sini ada exclusion example depiction of explicit sexual position di full inventory. Jadi pastikan aja brand Anda dan iklan Anda gak muncul di depan dekat konten yang senonoh. Kan kalau misalnya brand Anda tiba-tiba muncul setelah di depan iklan yang tidak baik, yang tidak senonoh, kan ya agak merusak brand Anda kan. Nah, Facebook memastikan ini. Untuk normalnya pakai saja standar inventory, nanti akan difilter Facebook otomatis. Dan limited inventory kalau memang Anda tidak begitu peduli, yang penting iklannya muncul. Nah, yang terakhir buat iklan Anda. Nah, buat iklan sangat simpel, pastikan Anda sudah siap foto, terus caption iklannya mau seperti apa, gimana. Yang di sini Anda bisa pakai template Square, nanti buat template Square nanti mau menaruh berapa gambar apa saja yang mau ditunjukkan dan lain-lain, terus captionnya gimana, dan website misalnya nanti websitenya yang muncul di bawahnya. Jadi misalnya kan kalau Anda naruh iklan di
Facebook untuk barang ada di Tokopedia, taruh link Tokopedia Anda, orang itu pencet iklannya langsung dilempar ke toko Anda. Nah, seperti itu saja. Nah, setelah iklannya dibuat, pilih ketik publish dan Facebook akan mengpublish iklan Anda. Simple saja seperti itu, dan terima kasih.